Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syaratul Aini dengan NIM 12140320241. Saya berasal dari kelas 4 Jurnalistik F, UIN Suskario. Dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi SIKOM MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi komunikasi. Nah, dalam implementasi teknologi komunikasi ini kita memiliki 6 sub pembahasan. Yang pertama, proses implementasi, yang kedua, difusi inovasi, yang ketiga, proses adopsi teknologi komunikasi, yang keempat, kategori adopter, yang kelima, implementasi teknologi bagi organisasi, dan yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Nah, sebelum kita masuk kepada subbab pembahasannya, kita harus tahu dulu nih apa itu implementasi teknologi komunikasi. Nah, implementasi ini sama dengan seperti penerapan. Jadi, implementasi teknologi komunikasi ini bagaimana sih cara penerapan kita terhadap teknologi komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Implementasi teknologi komunikasi ini juga merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu atau komunitas, serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, contoh kecil dari implementasi teknologi komunikasi ini seperti seseorang saat sudah munculnya media sosial seperti Facebook. Nah, dia beranggapan, itu sangat tidak penting. Bahkan di antara teman-temannya sudah seperti kecanduan, tapi dia bilang kepada teman-temannya tidak mau memakai salah satu media sosial itu dan tidak mau ikut-ikutan. Bagi dia sudah cukup menggunakan handphone untuk kirim SMS dan telepon sebagai alat komunikasi. Namun beberapa saat kemudian dia sudah menggunakan FB. Bahkan saat sudah munculnya WA, dia sudah aktif memperkenalkan mengasih pendapatnya terhadap grup WA dan media sosial lainnya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa menolak teknologi komunikasi, bahwa pada akhirnya kita juga akan mengikuti perkembangan dari teknologi komunikasi itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu proses implementasi. Menurut Everett M. Rogers, mengenalkan ada 2 proses komunikasi. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua implementasi. Yang pertama, proses inisiasi. Nah, proses inisiasi ini ketika seseorang punya kecenderungan untuk mengetahui, mempertimbangkan, memahami dengan seksama apabila cocok merencanakan untuk menerimanya. Nah, contohnya itu seperti ketika seseorang mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, tetapi dia bukan langsung menerimanya, malahan dia dulu memahaminya dulu dengan seksama apakah ini bisa diadopsi atau tidak, apakah ini bisa digunakan atau tidak. Nah, dalam tahap mengumpulkan informasi dan mengadopsi teknologi komunikasi ini memiliki 2 tahap. Yang pertama ada agenda setting, yang kedua matching. Nah, agenda setting yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Nah, di tahap ini baru sebatas kecenderungan ide, tapi belum ada tindakannya. Nah, berbagai pertimbangan menerima dan tidak menerima masih menjadi pembicaraan di masyarakat. Yang kedua itu matching. Matching itu kecocokan teknologi komunikasi
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Contohnya itu sederhana. Ketika orang dikenalkan dengan media sosial, ia terlibat mempertimbangkan baik dan buruknya media sosial tersebut. Setelah itu, dia mempertanyakan, apakah media sosial ini membutuhkan untuk berkomunikasi? Lalu, apakah ia mempunyai kemampuan untuk mengaksesnya? Jika punya segalanya, itu berarti match dengan teknologi komunikasi baru yang baru saja muncul. Nah, berarti di matching ini dia sudah mengadopsinya, akan tetapi dia masih mempertimbangkan baik dan buruknya teknologi komunikasi tersebut. Nah, kalau kedua, tingkat inisiasi ini ada sifat positifnya, maka lahirlah keinginan seseorang untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diangankan. Selanjutnya, bila sudah muncul keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang dimaksud, barulah bisa dilihat tahap implementasinya. Selanjutnya yang kedua itu implementasi. Nah, implementasi ini mempunyai 3 poin. Yang pertama redefining, clarifying, yang ketiga routinizing. Nah, yang redefining itu adalah mengatur, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi atau mental serta kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Untuk individu misalnya akan mengubah kebiasaan sehari-hari karena teknologi yang akan diadopsi akan mengubah segalanya. Nah, yang kedua itu clarifying. Clarifying itu meyakinkan kepada semua anggota organisasi tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga teknologi komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Nah, berarti clarifying ini kita memperkenalkan seluk-beluk dari teknologi komunikasi ini agar teknologi komunikasi ini tidak asing lagi. Yang ketiga terakhir yaitu routinizing. Nah, routinizing ini yaitu teknologi komunikasi yang sudah diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau pelengkap kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi ini sudah menjadi bagian dari pelaku informasi. Seperti tingkat ini mengungkapkan bahwa teknologi bukan sesuatu yang asing lagi, tetapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu yang B, difusi dan inovasi. Nah, penyebab teknologi komunikasi baru menimbulkan penolakan masyarakat. Nah, munculnya teknologi komunikasi baru ini menimbulkan penolakan dari masyarakat. Ada tiga penyebab dari kenapa sih bisa masyarakat menolak munculnya dari teknologi komunikasi baru. Yang pertama kebiasaan, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga kemapanan. Nah, selanjutnya yaitu masih dalam pembahasan difusi inovasi. Everett and Rogetz itu membagi 4 elemen pokok yang harus dimiliki dalam proses difusi inovasi. Nah, yang pertama harus ada inovasi. Inovasi itu merupakan gagasan atau tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Nah, yang kedua saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Nah, yang ketiga itu jangka waktu. Nah, jangka waktu ini berarti proses keputusan inovasi tadi. Nah, yang terakhir yaitu sistem sosial. Nah, sistem sosial ini berarti sistem sosial ini adalah sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi dia itu fungsi sosial ini kita bersama-sama nih bekerjasama memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pembahasan selanjutnya itu ya C, proses adopsi teknologi komunikasi. Nah, ada 5 prosesnya. Yang pertama tahap pengetahuan. Nah, tahap pengetahuan ini ialah di tahap dimana seseorang belum mengetahui informasi
belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru, meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok lainnya. Yang kedua, tahap persuasi. Nah, tahap persuasi ini tahap yang berada di wilayah pemikiran calon penggunanya. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seseorang membuat keputusan akhir, apakah mereka akan mengadopsi teknologi komunikasinya atau menolak dari sebuah inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini seseorang sudah mengadopsi inovasi, mulai menggunakannya, tetapi mereka juga mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut. Nah, tahap ini memungkinkan seseorang untuk memutuskan untuk menerapkan inovasi ini untuk dirinya. Nah, yang terakhir itu tahap konfirmasi. Nah, tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi tersebut. Nah, di sini seseorang sudah membuat keputusan, mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ia akan terlibat mempertimbangkan apakah inovasi itu akan diadopsi atau tidak. Nah, di tahap konfirmasi ini seseorang sudah menggunakan inovasi tersebut, tetapi dia tetap akan mempertimbangkan apakah inovasi ini bisa digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya itu kategori adopter. Nah, ada 5 dalam kategori adopter ini. Yang pertama, inovator. Yang kedua, adopter awal. Yang ketiga, mayoritas awal. Yang keempat, mayoritas akhir. Dan yang terakhir, kelompok tertinggal. Nah, kelompok tertinggal ini sebagai kelompok kolot. Cirinya antara kelompok kolot yang berjumlah 14%, cirinya itu seperti tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, sumber daya terbatas, dan bukan pemimpin opini. Nah, yang kelima itu implementasi teknologi bagi organisasi. Nah, ada 4 implementasi teknologi bagi organisasi. Yang pertama yaitu manajemen sistem. Manajemen sistem ini yaitu implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Nah, implementasi teknologi ini perlu dilakukan agar organisasi tetap berjalan baik. Nah, yang kedua itu yaitu proses birokrasi. Nah, proses birokrasi ini yaitu implementasi teknologi yang mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Nah, perubahan ditentukan pembuat dan pengambilan keputusan paling tinggi. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Dan yang terakhir yaitu konflik atau tawar-menawar. Nah, di sini implementasi teknologi ini merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Dari perspektif implementasi teknologi yang di atas ini, yang 4 dari bagi organisasi ini dikatakan bahwa Tornatsky dan Fleischer yakni teknosentrik, sosiosentrik, konflik, dan desain sistem. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir faktor penentu implementasi teknologi. Nah, faktor dari penentu implementasi teknologi ini ada 5 faktor. Yang pertama, sistem sosial. Nah, sistem sosial ini yaitu aturan sosial yang diakui dan dilaksanakan yang dijadikan petunjuk dalam perilaku sosial dalam perilaku sosial sehari-hari. Nah, sistem sosial ini hasil dari kesepakatan masyarakat yang ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi itu bisa diterapkan atau tidak.
Nah, yang kedua itu tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Nah, bagian ini merupakan suatu yang sangat rasional dan wajar, bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, hal ini karena setiap manusia dan masyarakat mempunyai kebutuhannya masing-masing. Setiap individu atau komunitas masyarakat tentu akan berbeda dalam penerimaan teknologinya. Yang ketiga tekanan pihak lain. Nah, ada kalanya penerapan teknologi karena tekanan pihak lain. Pihak lain ini bisa dari individu, masyarakat, atau kenyataan. Nah, yang keempat kesadaran individu. Nah, implementasi teknologi juga sangat berpengaruh pada kesadaran individu. Sekuat apapun bentuk-bentuk pemaksaan atas implementasi teknologi, jika individunya tidak menginginkan, maka akan sulit untuk menerapkan teknologi komunikasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik juga bisa menjadi faktor penentu implementasi teknologi. Contohnya nih, pada kasus kampanye mobil nasional pada Indonesia pada tahun 90-an, yang pada waktu itu pemerintah gencar mengampanyekan mobil nasional, yang sebenarnya beberapa kalangan masyarakat menolak, sebab yang berkepentingan pada mobil nasional itu keluarga Pak Harto Trihatmojo mewakili Hyundai dan Hutomo Mandala Putra mewakili Timor. Meskipun masyarakat menolak, namun karena sudah menjadi keputusan politik, maka mobil nasional itu tetap berjalan. Nah, berarti di sini nih kepentingan kekuasaan ini ibarat nih masyarakat sudah menolak, tidak mau menerimanya, tetapi karena kekuasaan lebih berkuasa, mendahulukan kepentingan kekuasaan. Jadi ibarat yang menolak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.